Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pelajaran kita yang kedua, yaitu kajian tentang Nasaihul Ibad. Jadi ini semangatnya diturunin sedikit ya. Ya, semangat tadi lebih suasana Palestina ya, jadi lebih tinggi suaranya. Saya bacakan dulu teksnya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan syarahnya dan penjelasannya. Qala al-muallif rahimahullah, qala Bazru Jumhur atau Jamhar rahimahullah, sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya, at-ta'amul mari wal waladus salihu waz zawjatul as-salihatu al muwafiqah wal kalamul muhkam wa kamalul aqli wa sihhatul badan. Itu yang akan kita kaji pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Bazru Jamhar. Ini namanya agak unik ya. Ini seorang ulama hikmah, namanya Bazru Jamhur atau Jumhur. Ada berapa bacaan? Ada Bazru Jumhur, ada Buzru Jumhir. Ya. Terserahlah ya. Pokoknya beliau adalah seorang ulama yang sejarahnya, biografinya itu ditulis oleh banyak ulama, walaupun kurang terkenal di kalangan kita, mungkin karena kita yang jarang membaca. Di antaranya misalnya dalam Tarikh Ibnu Khaldun jilid 1 halaman 419, ada juga disebutkan dalam Tajul Arus jilid 5 halaman 422 dan sebagainya. Nah, itu kata beliau, jadi seorang ulama ahli bijaksana, ahli hikmah. Apa kata beliau? Sittu khisalin sittah, wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sittah. Jadi berapa? 6 khisalin, hal, sesuatu. Jadi ada 6 sesuatu, ada 6 hal. Ta'dilu jami'ad dunya, ta'dilu tusawi, yang senilai, yang setaraf, yang sama dengan semua dunia, dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi ada 6 hal. Kalau kita punya ini, maka seperti kita sudah memiliki dunia beserta isinya. Nilainya seperti dunia dan seisinya. Apa saja 6 hal itu? Yang pertama adalah at-ta'amul mari. At-ta'am, apa at-ta'am? Makanan. Ya, makanan. Al-mari, apa al-mari? Yang lezat. Al-ladzir, di sini kata Imam Nawawi. Yang lezat, yang enak. Kalau bahasa Al-Quran, halalan thayyiban, halal dan sehat. Sehat juga harus enak. Maka ini kalau kita bisa makan makanan yang enak, alhamdulillah, ini tidak bisa diukur dengan dunia apapun, dengan harga apapun. Kalau sesuai dengan selera kita, kalau istri di rumah masak masakan yang enak, alhamdulillah. Kita makan di satu warung, restoran, makanannya enak, lezat, alhamdulillah. Maka kita juga kalau kedatangan tamu, kita suguhi makanannya lezat, alhamdulillah. Dan makanan-makanan kita di Indonesia ini, dari berbagai daerah ini, sebetulnya pada prinsipnya makanan-makanan yang lezat, yang enak.
Tapi kenapa kemudian makanan-makanan ini kita tinggalkan, lalu kita beralih ke makanan-makanan impor, makanan-makanan yang dibuat orang-orang di luar kita. Maka coba lihat restoran-restoran yang besar yang punya papan nama yang baliho yang besar, itu bukan punya kita. Padahal mereka ambil juga dari kita. Nah, ini yang kita boikot sekarang ini. Dan ini saya kira boikot sekarang ini adalah momentum kita untuk kembali kepada makanan asli kita, makanan lokal kita. Dan tidak kalah enaknya, bahkan lebih enak. Kita yang buat kok. Ya. Ayam goreng kita lebih enak. Ya, McD, KFC itu kan ayam goreng. Ayam goreng kita enak, lebih enak. Iya kan? Alhamdulillah. Roti, kue-kue. Ya. Maka saatnya kita kembali kepada makanan asli kita, ongol-ongol. Ya, kita harus tonjolkan ini biar nongol lagi kan? Ongol-ongol sudah hampir terlupakan. Ongol-ongol, apalagi sagon, ya. Coba kalau sagon ini lagi dimakan jangan ngobrol. Ya. Ini pelajarannya, filosofinya, kalau kita makan jangan banyak bacot, ya. Jangan banyak komen. Ya, kemudian ada lagi kue apa namanya itu? Kue kelepon, ada kue pukis, kue bugis, kue macam-macam, talam, wajit, akar kelapa, udah sebutin aja semuanya. Nah, ini subhanallah tidak kalah dari makanan-makanan luar, restoran, Padang, ya. Apalagi yang di Palembang apa? Empek-empek. Di Makassar, coto, palu basah. Wah, kangen pengen pulang nih. Ya, ketoprak. Apalagi? Ya, kita nyebutin makanan jadi lapar ya. Insya Allah setelah ini kita makan, ada nggak kira-kira? Insya Allah paling tidak. Yang penting lazis. Itu intinya makanan yang. Jadi kalau kita buat makanan, maka selalu dibuat ya lezat. Tentu ini ukurannya selera ya, beda-beda selera kita. Mungkin lezat bagi saya tidak lezat bagi orang lain. Jadi ukurannya adalah halalan thayyiban. Mengenai lezatnya ini terserah dari selera kita masing-masing. Itu yang pertama ya. Masya Allah. Ini persoalan makanan. Makanya Al-Quran sudah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Hendaklah manusia senantiasa peduli, perhatikan kepada makanannya. Ternyata aspek yang harus kita perhatikan dalam makanan bukan hanya halal haramnya, tapi juga lezatnya. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang nilainya sama dengan dunia beserta isinya adalah wal waladus soleh, anak yang soleh. Jadi kalau kita punya anak soleh, dan tidak harus namanya harus soleh, ya artinya sifatnya soleh, maka kita seolah-olah telah memiliki dunia beserta isinya. Insya Allah. Karena inilah yang menjadi qurratu ain, yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ya mata kita ketika melihatnya kita jadi nyaman, jadi damai, jadi tenteram, jadi qurratu ain. Dilihat dulu, sekedar dilihat anak kita sudah menyenangkan kita. Jangan sampai melihat kita sebel, kita menyesal, ya. Tapi kita senang, kita bahagia. Makanya qurratu ain. Lalu dari hati turun, dari mata turun ke, kalau sudah pandangan kita nyaman, maka hati kita juga insya Allah menjadi pelipur lara dan jiwa kita. Maka anak biasa dinamakan dengan belahan jiwa kita. Ya. Di sini kata Imam Nawawi, yaitu al-barru biwalidayhi. Salah satu makna dari anak soleh adalah yaitu anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa bukan cuma satu orang tua,
Karena kadang-kadang ada anak yang lebih condong kepada ibunya saja, atau sebaliknya kepada ayahnya saja. Ya. Padahal perintahnya kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika. Hendaklah kamu senantiasa berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku, dan berterima kasih pada kedua orang tuamu. Karena tidak bisa kalau cuma ibu saja, nggak mungkin ada anak, kan? Ya. Memang di situ ada pembagian tugas, tapi peranannya sama-sama penting. Ya. Emang bisa lahir kalau ibu doang? Bisa? Atau ayah doang? Bisa nggak? Apalagi ayah doang. Jadi ini harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi memang di dalam fikih dikatakan, kalau seandainya nih seorang anak ya mendapati kedua orang tuanya miskin, tidak punya apa-apa, lalu si anak ini punya sesuatu yang hanya bisa menafkahi salah satu dari keduanya, dahulukan ibunya. Itu saja. Tapi kalau dalam kondisi yang memang tidak punya sama sekali. Ya. Karena ini albarru biwalidayhi, yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salah satu ciri anak soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Paling tidak, Rabbi ghfirli apa? Wali walidayya. Kedua orang tua aku, kan? Bukan cuma ibu atau bukan cuma bapak saja. Jadi selalu kedua orang tua. Warhamhuma, keduanya juga. Dan rahmati keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidik membesarkan kami ketika kami masih kecil. Itu kenikmatan yang kedua, ya, yang kalau kita miliki insya Allah, maka seolah-olah kita telah memiliki dunia beserta isinya. Insya Allah. Ya, makanya juga anak soleh ini, ya biar soleh anak kita itu salah satu faktornya adalah diberikan nama-nama yang baik. Karena nama itu doa, jadi mendoakan. Jadi kalau ada yang orang tua menamakan anaknya soleh, bagus. Jadi biar teringat terus. Ya soleh, itu kan doa, kan? Doa itu, nama itu doa dan harapan. Ya kita berharap anak kita menjadi soleh. Tapi jangan semuanya dinamakan soleh semuanya. Ya, 5 anaknya semuanya soleh. Cuma bedanya apa? Soleh 1, soleh 2, soleh 3. Ya, kalau semua di jamaah kita namanya soleh semuanya, ya. Jadi juga nama adalah doa dan harapan orang tua. Itu yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hal yang kalau kita miliki maka seolah-olah kita telah memiliki dunia beserta isinya adalah wazzaujatus sholihatul muwafiqah. Az-zaujah istri, as-salihah yang salihah, al-muwafiqah. Di sini kata Imam Nawawi, allati tuti'ullaha wa zaujaha, yang taat kepada Allah dan suaminya. Ya, taat kepada Allah dan suaminya. Maka kalau kita punya istri, ya tentu juga kebalikannya punya suami yang taat kepada Allah dan pasangannya dan kepada suaminya, ya maka ini sebuah kenikmatan yang seolah-olah sudah sama dengan dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan istri yang soleha dan muwafiqah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang keras, aminnya insya Allah ini yang termasuk kategori. Alhamdulillah. Yang diam nggak tahu dah. Semuanya di sini adalah istri yang soleha dan muwafiqah. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu harus sayang sama suami, sabar sama suami, ya lemah lembut sama suami. Jangan dibentak, jangan dimarah-marahin. Karena setiap kali ibu-ibu marah sama suami, itu memendekkan umur suami. Ya kasihan suami ya.
di kantor sudah dimarahin sama atasan, di jalan kadang-kadang sudah ditilang sama polisi, sampai di rumah digalakin lagi sama istri. Aduh, makanya banyak suami yang tidak gitu kan. Ya, makanya buatlah suami betah di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keberapa jamaah sekalian? Ya, kayaknya pengen pindah cepat-cepat. Ya, nanti suami juga akan dapat nanti bagian ya. Yang keempat, yang kalau kita miliki insya Allah seolah-olah sudah memiliki dunia beserta isinya, wal kalamul muhkam. Al kalamul muhkam di sini al-mutqin alladzi la yataghayyar, yaitu perkataan yang dapat dipercaya, yang dipegang. Ya. Jadi kalau ada orang yang kalau ngomong bisa dipercaya, maka itu aset. Ya. Bukan aset ya, aset. Modal. Karena ada juga orang nggak bisa dipegang kata-katanya. Ya, termasuk pemimpin. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak nanti milih caleg ya, pemimpin ini harus yang punya al-kalam al-muhkam. Jangan yang bohong, yang dusta. Yang kalau ngomong A pasti kebalikannya. Nah, kita mau pemimpin kita, para orang-orang yang mengurus kita ini adalah orang-orang yang bisa dipegang kata-katanya, janji-janjinya. Insya Allah. Nah, sebab kalau tidak maka hancurlah kehidupan kita ini. Karena pemimpin ini, kalau pemimpin baik maka baik pula rakyat, kalau pemimpin rusak maka rusak pula rakyat. Maka ini penting sekali al-kalamul muhkam, perkataan yang dapat dipercaya, yang dapat dipegang dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan. Jadi kalau ada nanti apalah namanya calon apa gitu kan, terus atau caleg atau apa ya, kemudian menjanji-janjikan kita ngasih duit ya, gimana kalau dikasih duit? Kasih 100.000 diambil nggak? Ya, 100.000 diambil nggak? 100.000 enggak ya? Kalau 500.000? Kalau 1 juta? Nah, kalau 1 juta katanya saya telepon Ustadz dulu katanya. Sudah mulai ragu-ragu gitu kan. Ustadz ada tawaran nih. Kata Ustadznya ambil aja kita bagi 2 gitu. Ya, jangan, ini tradisi kebiasaan yang buruk, money politik ya, sogok menyogok. Ya, kita ingin nanti pemilihan kita ya nanti itu ke depan bersih dari segala bentuk sogok menyogok. Jadi betul-betul kita itu memilih dengan niat yang baik, betul-betul kita ingin pemimpin yang benar, itu saja. Dan kita pergunakan akal kita, banding-bandingkan. Jangan sampai kita salah, pilih lagi dan menyesal dunia akhirat. Karena di akhirat pasti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima yang kalau kita miliki, insya Allah maka seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Kata beliau adalah wa kamalul aqli, kesempurnaan akal, akal yang sehat. Jadi salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini adalah diberikan akal yang sehat, yang bisa berpikir, yang bisa menalar, menganalisa, ya. Dan fungsi akal ini itu adalah sebagai pengendali. Al-aqlu itu pengendali. Kalau di kita ini, kalau di binatang itu akalnya, akal itu kan yang diikatkan di binatang, sapi, kuda, kambing. Ya, itu akalnya. Kenapa? Karena otaknya dia tidak punya akal. Maka dia tidak punya kendali. Makanya dia harus diikat. Kalau tidak diikat dia bisa kemana-mana gitu. Liar kemana-mana.
Manusia akalnya ada, otaknya ada isinya akal. Maka talinya di dalam otaknya, namanya akal. Jadi manusia nggak perlu diikat. Ya. Jadi ibu-ibu tidak usah ikat suaminya, seperti kambing, biar tidak kemana-mana. Begitu juga sebaliknya, manusia tidak perlu diikat, kecuali orang-orang tertentu yang harus seperti dikurung, ya. Itu karena kasuistik, ya, ada kasus tertentu. Jadi itu sebagai kendali. Kalau kendaraan seperti rem, ya. Fungsi akal itu dalam diri manusia kalau kita analogikan dengan kendaraan seperti rem. Ya, sebaik apapun mobil, semahal apapun motor, kalau tidak ada remnya, maka tidak boleh kita pakai. Iya kan? Ada rehla gratis, Bu, ke Jogja, ya, diajak sama Pak Arif mau ke Jogja, Pak, ya. Ke Jogja gitu kan. Kita rehla. Kata Pak Arif, kita rehla ke Jogja, gratis. Ya, oke, pasti banyak pendaftar. Kemudian ada catatannya di bawah, kita pakai bis tidak ada remnya. Kira-kira lanjut nggak? Nggak jadi lagi gitu kan? Ya, itu pentingnya rem, ya. Jadi begitu juga akal dalam diri manusia itu seperti rem dalam kendaraan. Maka ini satu kenikmatan yang kalau kita miliki seperti kita memiliki dunia beserta isinya. Kemudian Imam Nawawi di sini mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, likulli amalin da'amah. Setiap amal ada tiangnya, ada penyangganya. Tiang, ya. Setiap amal ada tiangnya. Seperti bangunan ini ada tiangnya. Wa da'amatu amalil mar'i aqluhu, dan tiang atau penyangga amal seseorang adalah akalnya. Karena bagaimana bisa tegak amal kita, bisa diterima amal kita, itu karena akal kita. Akal itu yang menyerap ilmu. Karena tidak ada amal tanpa ilmu. Salat kita harus ada ilmunya, ilmu tentang salat. Kita puasa ada ilmunya. Bahkan membela Palestina pun kita harus ada ilmunya. Apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Maka kalau seseorang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan hancur, tidak ada nilainya. Kemudian wa biqadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih, dan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung kepada akalnya, artinya kepada ilmunya. Ya, tentu ilmu yang diamalkan. Jadi makanya pentingnya kita belajar talabul ilmi. Makanya talabul ilmi diwajibkan. Dan tidak ada waktunya. Ya, selama hidup, sepanjang hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Dari kata orang Jakarta, dari di bedong sampai di bedong. Itulah durasi waktu belajar kita. Jadi tidak ada istilah saya sudah tamat, saya sudah pensiun, tapi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip perkataan dari Umar bin Khattab untuk menguatkan poin yang keenam ini. Wa qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, aslur rajuli aqluhu, asal seseorang itu akalnya. Jadi inti pondasi seseorang itu adalah akalnya. Betul ya? Makanya kalau ada orang yang sudah tidak ada akalnya, hilang akalnya, ya tidak ada nilainya. Walaupun dia tadinya misalnya seorang pejabat, seorang orang hebat, orang kaya, ya, begitu dia gila, tidak ada nilainya. Mungkin keluarganya pun tidak mau dia tinggal di rumah. Iya kan? Maka kata beliau, kata Umar bin Khattab, aslur rajuli aqluhu. Jadi sebetulnya kalau maaf, kalau orang misalnya ada seseorang cacat fisiknya, ya, nggak ada masalah kan? Masih kita bisa, ya, tidak ada masalah, ya. Atau misalnya kekurangan sesuatu yang bersifat fisik, materi gitu, nggak ada masalah.
Tapi ketika ini yang hilang, ini kurang. Ya, sudah mulai ngomongnya nggak karuan. Orang sudah begini kan? Nah, udah miring-miring gitu kan? Miring lama-lama terbalik. Ya, saya kira orang juga tidak ada yang mau berteman ya. Udah mulai ngomong nggak nyambung. Ya, ini ciri-ciri orang yang sudah tidak punya akal yang sehat. Maka manusia pertama dilihat pada akalnya, pada akalnya, akal sehatnya. Lalu kata beliau, wa hasbuhu dinuhu. Dan yang bisa dihisab dari seseorang adalah agamanya. Yang diaudit, yang diperhitungkan itu adalah agamanya. Ya, artinya amal soleh kita, ibadah kita. Kemudian wa muru'atuhu khuluquhu, dan kemuliaan seseorang, harga diri seseorang adalah akhlaknya. Jadi asli seseorang itu dinilai pada akalnya, yang dihitung dari seseorang adalah agamanya, dan kemuliaan seseorang adalah akhlaknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang apabila kita miliki insyaallah seolah-olah kita memiliki dunia beserta isinya, kata beliau adalah wasihhatul badani, badan yang sehat. Makanya kita selalu doa wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil badani. Ada sihha, ada afiyah. Kalau disebutkan satu, mencakup keduanya yang kita maksud. Jadi kalau kita mengatakan as-sihha, berarti mencakup keduanya al-afiyah. Tapi kalau dipisah, as-sihha katanya maknanya adalah sehat secara fisik. Ya, fisik kita ini sehat. Organ-organ tubuh kita ini bekerja secara normal. Itu namanya sihha. Nah, sedangkan al-afiyah adalah kesehatan rohani. Ya. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sehat fisik untuk hal-hal yang baik, itu namanya afiyah. Jadi kalau ada orang fisiknya sehat tapi maksiat, korupsi, mencuri, jahat, maka dia tidak punya afiyah. Dia baru sehat. Nah, yang kita minta kepada Allah as-sihha wal afiyah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang afiyah meskipun dia fisiknya sakit. Betapa banyak orang sakit tapi bisa menularkan ilmu yang bermanfaat. Kita ingat Syekh Ahmad Yasin yang lumpuh, ya, yang menggerakkan Hamas, pendiri Hamas. Ya, itu cuma kepalanya saja yang bergerak. Semua dari bawah kepalanya, lehernya ke bawah sudah lumpuh semuanya. Cuma di otaknya nih, tapi dia bisa menggerakkan dunia, dan buah perjuangannya sekarang itu orang bisa bergerak di seluruh dunia sekarang. Alhamdulillah. Memang di Israel tidak ada bendera Palestina, diharamkan. Tetapi berkibar bendera Palestina di seluruh dunia sekarang. Yang membela Palestina bukan hanya orang-orang Islam, tapi sampai orang-orang Yahudi sendiri. Bahkan di dalam Israel sendiri banyak demo justru membela orang-orang di Gaza, orang-orang di Palestina. Ini bagian dari kekuasaan Allah dan tentara Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihhatul badan. Oleh karena itu ini perlu kita senantiasa syukuri, ya, karena kalau kita diberikan nikmat yang apabila kita miliki, maka seolah-olah kita memiliki dunia beserta isinya. Dan kalau badan kita sehat, maka semuanya pun nikmat. Betul? Ibadah enak, iya kan? Makan enak, alhamdulillah. Udah makin lapar kita nih Pak ya. Ya. Iya, makanan enak, makanan yang pertama tadi at-ta'amul mari kan. Ini bagi orang sehat. Iya kan? Ini makanan enak. Begitu kita makan, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sehat. Tapi coba kita kalau sakit, seenak apapun makanan menurut orang, kalau kita sudah sakit, nggak enak. Udah pahit. Makanya mumpung kita masih sehat, nikmati hidup ini. Hidup ini tidak lama-lama, ya. Singkat hidup ini, maka selama kita sehat, mari kita menikmati kehidupan ini, ya. Ada saatnya nanti di mana kita pengen makan enak, sudah tidak bisa lagi. Ya, ada saatnya kita mau rehla, tidak bisa rehla lagi, Pak ya. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Jaga kesehatan kita, karena sehat adalah aset, dan mari kita senantiasa merawat kesehatan kita. Dan salah satu yang berkaitan erat dengan kesehatan ini di poin pertama tadi ini, ya. Jadi awal dengan penutup, ya. Jadi makanan, dan ternyata makanan sangat berkaitan dengan kesehatan. Bahkan 80% penyakit manusia itu adalah bersumber dari makanan. Makanya kembali lagi pada makanan-makanan sehat kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kita semua yang 6 ini, yang apabila kita miliki, seolah-olah kita miliki dunia beserta isinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah buat kita dunia dan akhirat insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.